suatu hari di sebuah rumah di suatu kampung, ada pasangan yang sedang menunggu bayi mereka untuk lahir. Hari itu, cuaca sedang terik. Bu Asih memutuskan untuk menjemur baju. Cuaca terik kayak gini, pasti cari cepet kering ya. Allah Akbar ya Allah. Halo ibu, ibu kenapa bu? Ibu, sebentar ya bu. Halo pak, tolong jemput istri saya pak. Ibu tahan, pak segera pak. Ibu tahan ya. Pak tolong istri saya pak. Pak tolong pak, bu tahan bu. Selamatkan istriku ya Allah. Istriku dan anakku ya Allah. Pak, bagaimana istri saya pak? Diselamatkan pak. Pak, jawab saya pak. Tenang dulu Pak. Istri saya. Masih memang tidak berpotensi Pak. Hari ini menyebabkan dan dia sudah diselamatkan Pak. Lalu, anak saya bagaimana pak? Anak saya. Kemana Bapak? Mohon maaf, kami cobanya sudah habis. Tidak diselamatkan Pak. Anak saya pak. Selamatkan anak saya. Saya mohon pak, anak saya selamatkan pak. Pak Amir yang baru saja menjadi duda tampak sekali gusar dalam duduknya. Ia duduk di teras rumahnya yang sederhana sembari memegang foto almarhumah istrinya dan menatapnya dalam-dalam. Adiknya yang mengetahui kondisi kakaknya tersebut berusaha untuk menghibur kakaknya. Sudahlah Bang, istrimu itu sudah tiada. Istrimu itu meninggal dunia dalam persalinan anak pertama kalian. Yang penting kan dia sudah berusaha sekuat tenaga Bang untuk bertahan. Ya walaupun takdir berkata lain. Tapi tenang Bang, Allah pasti akan memberikan tempat terbaik untuk istrimu. Dan Allah pasti lebih sayang dengan istrimu. Yang bisa kita lakukan sekarang ya hanya mendoakannya. Amin. Amin. Aku sih cuma bisa berdoa buat dia. Tapi jujur, aku nggak ikhlas kehilangan dia kayak gini. Dia itu orang yang baik banget. Kenapa nggak mereka aja? Mereka para bajingan yang mati. Gak ada gunanya mereka itu. Ini semua nggak adil. Bang, aku tahu ini semua memang tidak adil. Tapi ini semua dari rahasia Tuhan. Kita sebagai hambanya ya hanya bisa menerimanya. Aku juga nggak mau nyalain Tuhan atau bahkan rumah sakit dan dokter sekalipun. Terus apa? Gak tahu aneh rasanya hidup tanpa seorang istri deh. Ya aku mengerti perasaanmu Bang. Tapi Biasanya dia lagi masak kangkung nih. Makanan kesukaanku. Bahkan kopi ini saja tidak seenak buatan dia. udah lah Bang. Udah, mungkin sudah saatnya. Bang, makan Lugi. Dari kemarin abang belum makan loh. Iya. Sini semua. Ada apa sih Bu? Iya nih, ada apa sih? Paling dia mau balik bangun. Ada harus apa lagi nih kamu kita? Wah, ibu-ibu ini pasti lagi gosip ya. Kenapa sih kerjaan kalian itu gosip terus? Jangan sembarangan juga Pak. Ini tuh gosip ya, bukan gosip sembarang gosip. Ini tuh gosip, ada hubungannya loh sama Pak Amir. Pak Amir? Yang istrinya Bapak Beliau itu? Emang ada apa dengan Pak Amir? Gosip mulu. Sekarang malah penasaran kan PRT ini ternyata juga suka gosip ya. Lah, udah bilang aja, emang ada apa sih dengan Pak Amir? Iya Jeng, emangnya ada apa sih sama Pak Amir? Ada berita panas nih, saya sambil tarik-tarik begini. Ya nih, cepetan dong ngomongnya. Saya belum punya saya nih di rumah. Sabar
sabar. Menurut kabar burung yang beredar ini, Pak Amir itu. Permisi Pak, permisi Bu, mari. Permisi ya. Itu Pak Amir, dia kelihatan baik-baik aja kok. Aduh, Pak Amir, hampir saja deg-degan banget loh aku. Jadi ada apa sih Bu dengan Pak Amir? Saya harus pulang nih, udah tungguin istri. Ya sabar toh Pak, saya tuh tadi mau ngomong kalau Pak Amir ini sekarang sudah. Bapak! Udah ditungguin dari tadi, malah ngerumpi aja sama ibu-ibu. Cari ibu Kim, mau diantar les katanya. Aduh Bu, gak tepat banget sih Bu timingnya. Dia lagi sini nih Bu, ngobrol ya. Sana cepetan pulang. Ya udah deh. Permisi Bu, Ibu. Lanjut. Jadi kalian nggak tahu maksudku barusan? Udah ngerti aja. Gue tahu nggak? Bisa apa lagi saya? Walah. Kayak bener sih kalian jadi orang tua, tidak mengikuti perkembangan zaman dan apa tuh namanya saya lupa. Oh, globalisasi dunia. Maksud globalisasi tadi tidak. Pak Amir ini sekarang sudah tidak waras. Hah? Masa? Gak bohong, jangan asal bicara kamu. Astaga Nagaru, please deh. Menurut kabar burung yang beredar ini, Pak Amir ini gak sanggup menerima kepergian istrinya. Apalagi nih ya, waktu meninggal, istrinya itu lagi hamil tua. Kamu gak lihat barusan, orang Pak Amir datang baik-baik aja kok. Gak ada angin, gak ada hujan. Kamu ngatain Pak Amir gila. Iya Jan, tadi saya ketemu Pak Amir di jalan dan dia kelihatan baik-baik aja tuh. Gak kelihatan kalau di stres. Kok orang sehat walafiat juga yang enggak sih? Yang terserah sih kalau kalian nggak percaya. Toh saya juga nggak begitu yakin sih soalnya. Orang Jan, kelihatannya sih Pak Amir baik-baik saja. Tapi bisa saja dia meninggal soalnya. Kita kan nggak ada yang tahu ya. Kamu jangan berusaha dulu. Kamu kan gak punya bukti kuat buat nuduh Pak Amir. Bener loh Jan, apa yang dikatakan sama Bu Amat barusan. Hidup di Indonesia itu, kita harus punya hak praduga tak bersalah. Kalaupun kita ingin menduga seseorang, kita harus punya bukti yang cukup dan faktual. Jangan asal tuduh. Itu bisa membuat kesalahpahaman antar warga. Keren banget kata-kata Bu Ahmad, bijaksana dan penuh makna. Biasanya was dari dia kayak profesor aja Bu Ahmad barusan. Tahu nih, tumben-tumbennya omongan Bu Ahmad berbobot dan bermanfaat. Tanda-tanda kiamat kali ya. Wah, ibu-ibu pada menghina kemampuan saya. Gini, saya belum pernah salah sekolah sama Pak Jokowi. Ya, walaupun dia jadi presiden, saya cuma jadi BRT. Tapi begitu bisa, kepintaran dia juga nular saya. Ibu enaknya bisa aja deh. Oh ya Bu Ibu, saya belum tinggi saya nih buat di rumah sama Asia. Saya pulang dulu deh. Oh iya, saya juga belum masak buat suami saya di rumah. Bisa-bisa saya kena omel nih kalau makanannya belum ada di atas meja. Kayaknya saya juga pamit deh. Kalau gitu saya ikutan pamit, Jeng. Nasib seorang jongos kayak gini ya Bu. Orang lain udah pada tidur, kita masih melek buat jaga malam. Sudahlah, jangan mengeluh terus kamu itu. Kita ini kan meronda juga dibayar. Ya, walaupun bayarannya nggak seberapa. Iya sih Bu, tapi kan sudah habis buat bayar utang-utang di warung. Ya mau gimana lagi coba? Daripada nggak dibayar, Mending dibayar walau cuma setengah. Iya sih Bu. Oh iya, kamu tahu nggak yang akhir-akhir ini digosipin sama ibu-ibu? walah, sekarang kumpulanmu dengan ibu-ibu ya. Nggak nyangka aku, jiwa macomu ini sudah berubah menjadi jiwa ibu-ibu gosip. Kurang ajar Bu. Ini semua tentang Pak Amir. Loh, emang kenapa ini? Ada nggak ibu-ibu, nggak ibu saya, sampai kalian jaga ronda udah Pak Amir.
Oi penonton. Orang apa jadi hansip? Celananya kagak naik-naik. Dasar bapak-bapak tukang gosip, emang cuma saya yang paling baik. Pak Amir nih, datang-datang malah ceramah. Loh, bukannya ceramah Pak, cuman kasihan aja sama Pak Amir. Mending kalian hibur, biar dia tuh nggak sedih lagi Pak. Iya nih Pak, si Seri gosipnya nggak ibu. Kalian ini. Ya udah, saya balik dulu ya. Jangan lupa tuh bekalnya dimakan. Ronda tuh yang bener. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya Pak. Sorry, balik laptop. Oke, kita balik lagi ke laptop. Katanya itu Pak Amir ini sudah gila. Wah, jangan ngawur kamu itu. Dulu orang senaknya saja. Swear, Bul. Sumpah. Nih ya, kalau nggak ada bukti, aku malas banget loh saya sama kamu. Monggo Mas, mari. Loh, Pak Amir, malam-malam mau kemana Pak? Wah, iya nih Pak, kok pakainya rapi dan ali begitu? Gimana sih? Udah jelas dong kalau saya bajunya rapi gini, saya mau sholat Jumat. Lagian kok kalian belum siap-siap sih? Lihat jam dong, udah mau azan sebentar lagi. Pak, ini kan sudah malam Pak. Iya Pak, sekarang juga udah hari Sabtu, bukan waktunya buat sholat Jumat ini. Waduh, berarti kalian udah malam nih? Iya Waduh, Pak. ini pasti gara-gara jam saya di rumah udah rusak nih. Untungnya saya belum gila, saya kudu cepet-cepet ganti yang baru deh nih. Makasih ya Pak. Waduh kacau. Makasih Pak, saya duluan Pak. Aduh. Sorry, kayaknya dia beneran juga deh. Loh, Pak Amir ngapain mau bendera Pak? Hiduplah Indonesia Raya. Bapak ini gimana sih jadi RT? Loh, maksudnya Pak? Keterlaluan. Sekarang ini kan hari kemerdekaan Pak. Masa nggak ada partisipasi sama sekali? Saya curiga nih. Udah terpengaruh budaya barat warga sini kayaknya nih. Loh, bukannya apa Pak? Pak, sebelumnya saya ini mau mengingatkan nih Pak. Hari ini itu tanggal 31 Agustus. Loh, hari kemerdekaan mah udah lewat 2 minggu yang lalu. Yang bener Pak. Iya Pak. Serius? Iya. Aduh, ini pasti gara-gara kalender saya di rumah Pak udah rusak. Untungnya saya belum gila Pak. Itu nih Pak, makasih banyak ya Pak udah ngingetin saya. Aduh, kacau nih. Kayaknya beneran gila. Seiring berjalannya waktu, kelakuan Pak Amir telah membuat resah warga sekitar. Sehingga secara musyawarah, warga sekitar memutuskan untuk mengadakan rapat dadakan di halaman rumah Pak RT. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Iya, Pak Amir makin gak waras ya sekarang. Saya jadi takut kalau ketemu sama Pak Amir loh. Tahu nih, gimana kalau kita rehabilitasi aja? Toh ini juga demi kebaikan beliau. Ah, iya rehabilitasi saja. Siapa tahu dengan rehabilitasi beliau bisa sembuh. Bener-bener, daripada dibiarin kayak gitu, kasihan juga liatnya. Jadi, keputusan akhirnya kita akan membawa Pak Amir ke rumah sakit jiwa. Setuju? Setuju! Minggir kalian! Awas! Ini tongkat sakit saya! Amir! Kamu! Amir! 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 Pak Amir beneran kayak gitu. Gimana kalau kita telepon saja Pak Adi, pegawai RC dekat ini Pak RT. Even though di dekat gini, just call it. Baiklah. Assalamualaikum Pak Adi. Ya Pak, tolong datang sini ya Pak. Di kampung kami ada orang gila Pak. Ya sini ya Pak ya. Kita mau ke ibu, yang mana yang mau direhabilitasi ya? Awas kalian semua! Awas! Awas kalian semua! Angkat tangan kalian semua! Awas kamu! Awas kamu! Amir! Amir! Awas kamu! Saya takut sama! Kenapa saya takut? Gila kalian semua ya! Gila kalian semua! Pak, Bu, kamu kita terbebas dari hal kayak gitu. Ingat Bu, kalau nggak ada Pak Amir, kamu kita tuh jadi aman, tentram, gak ada gangguan. Saya jadi nggak takut lagi keluar rumah. Loh, ini juga kan gara-gara saya yang berani untuk menenangkan kondisi ini. Coba kalau nggak ada saya, jadi apa waktu di sini? Pak RT.
Pak RT ini suka ngaku-ngaku aja. Orang bapak waktu rapat kewalahan, mana nggak mau ada pendapat sama sekali lagi. Loh, apapun itu, yang penting saya tetap menjabat sebagai Pak RT. Warga di sini kan butuh pemimpin seperti saya. Ada aja Pak ini. Ya Allah, maafkan saya punya suami kayak gini. Halo Pak RT. Assalamualaikum Pak. Salam. Waduh Mbak. Ya Mbak. Demikian situasi warga kampung dirasa semakin kondusif dan aman. Para warga melakukan aktivitas mereka seperti biasa tanpa ada gangguan sedikit pun. Hingga suatu hari, warga kampung itu kedatangan tamu yang tak diduga-duga. Lagi apa, Je? Jangan lagi nyapu halaman, baru selesai masak barusan. Alah sama, saya juga baru selesai masak tadi. Wah. Ibu-ibu pagi-pagi gini udah pada rajin semua deh, Bu. Udah siap untuk undi lagi ya, Bu? Misi Pak, misi Bu. Misi. Ini bukan Pak Amir. Oh, iya, saya Amir. Lah, bukannya Pak Amir kan masih dirawat di rumah sakit? Iya Bu, saya emang tadi di rumah sakit, cuma saya dibolehin pulang. Alhamdulillah. Jadi begini penyebabnya, saudara-saudaraku sekalian. Jadi, menurut dokter, saya ini sudah dianggap gila mungkin ya. Padahal kan jelas-jelas saya ini sehat ya, saya waras gak? Waras kan? Saya ini waras. Saya ini sehat, walafiat dan wafat. Ini kenapa sih ditangkap?